Nah, si scroll ini apalagi udah pakai HP, udah lebih enak banget itu, sambil duduk santai, tinggal geser-geser aja tangan di HP itu. Oke, selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Murad Maulana. Ya teman-teman, Jaki lagi ya. Masih di Jalan Abdul Muiz seperti biasa, karena ini jalan yang tiap hari saya lalui untuk berangkat kerja. Era sekarang itu era digital atau era internet ya, atau era medsos. Jadi apapun itu, informasi selalu berseliweran teman-teman, dan potensi informasi hoax itu selalu ada. Makanya pentingnya pendidikan literasi digital, karena minimal kita bisa memverifikasi ya kebenaran informasi. Ya, harus hati-hati teman-teman, karena motor seperti biasa naik ke trotoar, jadi tetap waspada. Ya, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Di era digital ini potensi yaitu informasi hoax itu akan selalu ada, entah dalam bentuk teks, gambar, ataupun video ya. Pasti akan selalu ada. Dan salah satu contoh bisa saya ambil misalnya video deh di YouTube ya, atau di TikTok mungkin, yang diedit ya, dipotong terus disatukan lagi, dikasih narasi ya, yang kadang-kadang penontonnya tuh jadi yakin. Nah, itu fenomena ya, jadi nggak bisa kita hindari teman-teman. Karenanya setiap pribadi atau individu harus mampu mempunyai pikiran kritis ya. Kuncinya itu pikiran kritis. Nah, selain itu ada lagi yang lebih bahaya teman-teman. Apa itu? Ya bukan hanya satu ya, pastinya banyak. Saya akan garis bawahi satu aja ini dulu deh. Nanti kapan-kapan mungkin yang lainnya. Nah, untuk yang ingin saya garis bawahi ya, sihir scroll. Jadi kalau teman-teman bermain medsos atau mungkin apalah ya, nonton short di YouTube atau di TikTok mungkin ya, video-video pendek itu, atau mungkin nonton video di Facebook, itu harus hati-hati teman-teman. Hati-hati dalam arti begini, harus ada tujuannya juga dan dibatasi gitu. Ini penting, kenapa? Karena misalnya katakanlah kita duduk ya santai, terus membuka aplikasi TikTok dan sejenisnya deh, terus kita scroll itu nggak berasa dan akan terus menerus teman-teman. Bisa jadi bisa sejam 2 jam, apalagi misalnya nggak ada kerjaan, makin runyam ya. Oleh karena itu perlu ada tujuan dan ada pembatasan. Jadi misalnya ketika kita ingin mencari informasi, taruhlah harga rumah atau mungkin KPR ya, itu tujuan utamanya misalnya. Nah, terus kita batasi aja, nggak harus lama. Jadi cukup misalnya oke 15 menit aja, nanti dilanjut lagi. Atau memang ada waktu khusus ya nggak apa-apa sih sampai sejam 2 jam. Tapi memang sudah di apa ya, rencanakan gitu. Jadi ketika bermain
medsos, mencari informasi, itu tujuannya harus jelas dan teman-teman bisa membatasi diri. Jadi waktu itu nggak terbuang sia-sia teman-teman. Ini pengalaman pribadi aja ya. Dan bahkan saya sudah pernah saya tuliskan di buku. Ketika menulis kan ada masa jeda tuh. Nah biasanya saya ya nonton sebentar apalah di YouTube atau ngeliat medsos, Facebook. Tapi kalau nggak dibatasi, nggak berasa tiba-tiba udah setengah jam aja. Akhirnya menulisnya yang tadinya untuk jeda sementara jadi nggak produktif, terputus gitu. Nah itu salah satu contoh pribadi ya. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan sendiri ya, dan punya pengalaman yang tak terlupakan lah terkait mungkin sihir scroll ini ya. Nah sihir scroll ini apalagi udah pakai HP, udah lebih enak banget itu, sambil duduk santai tinggal geser-geser aja tangan di HP itu, dan banyak yang nggak berasa teman-teman. Ya kalau memang kerjanya di dunia katakanlah konten kreator ya nggak apa-apa sih, silakan aja. Tapi bagi teman-teman yang kerjanya bukan fokus di situ ya sayang gitu. Produktivitas jadi terganggu. Ya tadi contohnya yang saya bilang itu menulis itu ya, yang tadinya saya untuk masa jeda ternyata kebablasan. Makanya pembatasan itu perlu teman-teman. Ini kalau nggak waspada, nggak hati-hati, bahaya teman-teman. Apalagi jalan di sekitar sini ya, trotoar Jakarta ini. Jadi tetap harus tengok kanan kiri, lihat kanan kiri, fokus. Apalagi saya sambil berceloteh ya, jadi harus nambah fokus lagi. Jadi itu ya teman-teman, sihir scroll ini banyak terjadi di luar kesadaran, dalam artian awalnya nggak sengaja ya, karena iseng, tapi justru malah menjerumuskan ya, geser nggak berasa. Apalagi ngeliat misalnya video-video lucu ya, itu makin makin betah, karena apa ya, menonton hiburan tuh kayak nggak bosen teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ngelihat taruhlah video yang serius, yang memang edukasi, itu tantangan terberatnya kayak cepat membosankan, biasanya gitu. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Jadi next akan saya coba lanjut lagi ya terkait eranya medsos ya, era digital, era internet. Beberapa yang harus diperhatikan dan hati-hati ya. Ya salah satunya untuk sekarang yang saya bahas ini sihir scroll itu. Jadi harus ada tujuan dan pembatasan. Itu aja ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jaki, salam sehat selalu ya.